Audio Jungle. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatia Farania Miftah dari kelas Etika Profesi F dari angkatan 2021. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sertifikasi kerja di dunia teknologi informasi. Tentu kita tahu bahwa teknologi informasi ini adalah salah satu bidang yang menjanjikan dan banyak orang ingin beralih karir ke arah sana. Namun sebelumnya, mari kita bahas. Apakah yang dimaksud dengan sertifikasi teknologi informasi? Nah, sertifikat teknologi informasi ini ialah sebuah sertifikat yang diberikan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang kepada seseorang yang telah mengikuti ujian atau memenuhi syarat tertentu. Sertifikasi teknologi informasi menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu yang diakui secara nasional atau internasional. Sertifikat TI dapat diberikan dalam berbagai bidang, seperti jaringan komputer, sistem operasi, keamanan informasi, dan lain-lain. Nah, ada banyak lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan sertifikasi TI ini, seperti Cisco, Microsoft, CompTIA, dan lain sebagainya. Apa sih manfaatnya sertifikasi TI ini? Nah, menjadi tersertifikasi dapat menjadi nilai tambah bagi seseorang lulusan TI dalam mencari pekerjaan. Nah, sertifikasi ini menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu yang diakui oleh lembaga yang berwenang. Namun, tidak semua posisi di bidang TI memerlukan sertifikasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami kebutuhan perusahaan dan posisi yang ditawarkan sebelum memutuskan untuk mengambil sertifikasi tertentu. Nah, biaya untuk mengikuti ujian sertifikasi TI biasanya cukup tinggi loh kawan-kawan. Nah, tergantung pada lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan ujian tersebut. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk mengambil sertifikasi tertentu, sebaiknya perlu dipertimbangkan dulu apakah sertifikasi tersebut benar-benar diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan karir kamu. Sertifikasi teknologi informasi biasanya memiliki masa berlaku tertentu. Nah, setelah masa berlaku habis, sertifikasi tersebut harus diperbarui dengan mengikuti ujian ulang atau mengambil sertifikasi tingkat lanjut. Nah, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa seseorang yang tersertifikasi terus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang up-to-date di bidang tertentu. Sekian pembahasan mengenai sertifikasi teknologi informasi. Oke, mari kita beralih ke sesi pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apakah dengan banyaknya orang beralih karir ke bidang teknologi informasi akan mengurangi kesempatan lulusan teknologi informasi dalam mendapatkan pekerjaan? Jawabannya tergantung terhadap beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah seberapa banyak perusahaan yang membutuhkan pegawai di bidang teknologi informasi. Lalu yang kedua, seberapa baik lulusan teknologi informasi tersebut dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Meskipun banyak orang beralih karir ke dunia teknologi informasi, tidak berarti kesempatan untuk lulusan TI untuk mendapatkan pekerjaan akan berkurang. Nah, asalkan lulusan TI tersebut memiliki kemampuan dan diharapkan perusahaan dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya dan pengetahuannya, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang TI tetap terbuka luas. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dalam kualifikasi pekerjaan di bidang IT, manakah yang lebih diutamakan antara minimum pendidikan dengan sertifikasi? Jika kita membahas tentang kualifikasi pekerjaan di bidang IT, maka terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan kandidat yang tepat untuk diangkat. Salah satunya adalah minimum pendidikan
yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk posisi tersebut. Ada perusahaan yang menetapkan tingkat pendidikan minimal seperti sarjana atau pasca sarjana, sementara ada juga perusahaan yang tidak terlalu mengutamakan tingkat pendidikan asalkan kandidat memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Namun, sertifikasi juga merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan dalam menentukan kandidat yang tepat untuk diangkat. Sertifikasi menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu yang diakui oleh lembaga yang berwenang. Sertifikasi ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menilai kemampuan dan kompetisi seorang kandidat. Sekian untuk video kali ini. Kita telah membahas mengenai apa sih sertifikasi IT, terus juga kita membahas manfaatnya, terus juga organisasi yang menyelenggarakannya, dan kita telah membahas pertanyaan apakah penting sertifikasi dalam melamar pekerjaan atau adakah syarat lain. Oke, itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya undur diri dulu dan sampai jumpa lagi.